Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Fitri, teman saya Fitriani, dan Hafid Irfan. Adapun materi yang akan kami bawakan berjudul Uji Asumsi Klasik pada Regresi Linier Berganda. Pembahasannya mencakup ada 3. Yang pertama, pengertian tentang uji asumsi klasik, kedua, contoh data, dan ketiga, uji asumsi klasik pada regresi linier berganda menggunakan SPSS. Langsung saja kita memasuki pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Adapun asumsi yang harus terpenuhi ada 4. Yang pertama, normalitas. Kedua, multikolinearitas. Ketiga, autokorelasi. Dan yang keempat, heteroskedastisitas. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan pendekatan analisis grafik normal, probability plot. Pada pendekatan ini, nilai residual terdistribusi secara normal apabila garis atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Baiklah, saya Fitriani. Pada pembahasan ini akan dilanjutkan oleh saya, yaitu asumsi yang harus terpenuhi pada model regresi linier berganda. Yang selanjutnya adalah multikolinearitas. Multikolinearitas ini adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Dalam situasi terjadi multikolinearitas pada sebuah model regresi berganda, maka nilai koefisien beta dari sebuah variabel bebas atau variabel prediktor dapat berubah secara dramatis apabila ada penambahan ataupun pengurangan variabel bebas di dalam model. Seringkali kita bisa mendeteksi adanya multikolinearitas dengan adanya nilai standar error yang besar dari sebuah variabel bebas dalam model regresi. Adapun asumsi yang harus terpenuhi selanjutnya adalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Nah, lawan dari heteroskedastisitas ini adalah homoskedastisitas, yaitu keadaan di mana adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Nah, cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas ini ada beberapa cara. Yang pertama, uji Gleiser. Yang kedua, uji Park. Yang ketiga, uji Spearman. Yang terakhir, melihat grafik. Kemudian, asumsi yang harus terpenuhi selanjutnya adalah autokorelasi. Uji autokorelasi ini merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi ini dapat kita ketahui melalui uji Durbin-Watson, yaitu pengujian yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya korelasi serial dalam model regresi, atau juga untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi di antara variabel-variabel yang diamati. Inilah asumsi yang harus terpenuhi dalam model regresi. Kemudian konsep dasar analisis regresi linier berganda, yaitu di mana analisis regresi linier berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Menurut P. Wiratna Sujarweni, model regresi linier berganda ini dapat disebut sebagai model yang baik, yaitu memiliki ketepatan dalam estimasi tidak bias dan konsisten jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Adapun selanjutnya untuk menambah pemahaman tentang uji asumsi klasik pada regresi linier berganda, di sini terdapat lampiran sebuah contoh data dari uji asumsi klasik pada regresi linier berganda, yaitu sebuah penelitian
di mana judul penelitian ini yaitu pengaruh return on asset, return on equity, price earning ratio terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2014. Contoh soal ini data sekunder time series. Adapun lampiran data dari sektor perbankan di mana di sini ROA sebagai X1, ROE sebagai X2 per sebagai X3, harga saham sebagai Y. Untuk mempermudah penyelesaian uji asumsi klasik pada regresi linear berganda ini, kita dibantu dengan aplikasi statistika yaitu SPSS. Adapun untuk tutorial penyelesaiannya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya saya lanjutkan dengan video tutorial uji asumsi klasik regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ya, sebelumnya sudah ada datanya pada Excel ini dan seterusnya sudah saya masukkan kepada aplikasi SPSS-nya. Nah, ini adalah datanya yang sudah saya masukkan. Kita ke variabel view. Nah, di sini X1-nya kita namai dengan ROA atau X1, X2 dengan X2 ROE, X3 per, X3 dan Y harga saham. Nah, di sini menggunakan scale semuanya. Nah, sudah kita ke data view. Dari sini kita masukkan ke dalam sini. Nah, selanjutnya untuk menentukan analisis regresi linear berganda sekalian uji asumsi klasiknya, kita buka analyze, terus kita pilih yang regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, di sini untuk harga sahamnya kita masukkan ke dependent. Lalu untuk X1, X2 dan X3-nya kita pindahkan ke independent. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistik. Lalu kita centang deskriptif untuk memperlihatkan statistik deskriptifnya nanti. Lalu kemudian collinearity diagnosisnya kita centang untuk uji multikolinearitas. Lalu kita centang juga Durbin Watson-nya untuk uji autokorelasi. Continue. Nah, lalu kita masuk ke plots. Nah, lalu kita centang yang histogram. Kita centang keduanya ini normal probability plot. Nah, untuk yang ini, yang Y ini kita isi bagian S-receipt. Kita masukkan ke Y. Dan yang Z-spread kita pindahkan ke X. Lalu continue. Nah, fungsinya ini adalah untuk uji scatter plot pada heterokedastisitas nanti. Continue. Lalu oke. Nah, ini hasilnya. Nah, dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot. Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, kita lihat pada output di sini. Yang ini. Nah, titik-titik ini bergaris diagonal dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, sehingga dapat kesimpulan yaitu
model regresi berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita dasar pengambilan keputusan uji multikolonialitas, toleransi, dan PIF. Nah, tidak terjadi gejala multikoliniaritas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10,00. Kita lihat pada output. Nah, output yang ini, yang koefisien. Nah, lalu nilai VIF-nya ini. Nah, ini lebih kecil dari 10. Nah, 5,2 lebih kecil dari 10, 5,1. Nah, maka dapat kesimpulan yaitu kesimpulan uji multikoliniaritas yaitu tidak ada gejala multikoliniaritas. Nah, lalu kita lanjut yang selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan uji Dasar pengambilan keputusan uji heterokedastisitas scatter plot. Tidak terjadi heterokedastisitas jika ada pola yang jelas, maksudnya bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kita lihat pada outputnya. Nah, ini outputnya, titik-titiknya terlihat acak atau berhamburan. Yang dimaksud tidak bergelombang atau melebar, kemudian menyempit. Nah, lalu serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Lalu dapat ditarik kesimpulan uji heterokedastisitas yaitu tidak ada gejala heterokedastisitas. Nah, selanjutnya dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi menggunakan teknik Durbin Watson. Tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan 4 dikurang DU. Kita lihat pada tab outputnya yang model summary. Nah, di sini hasil dari Durbin Watson ya 1,671. Nah, selanjutnya kita mencari nilai DU. Nah, di sini ada pembahasan dan kesimpulan uji autokorelasi. Nilai DU dicari pada Durbin, nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K-nya 3 dan N-nya 32 dengan signifikansinya 5%. Nah, lalu K ini adalah jumlah variabel bebas atau variabel independen atau X yang jumlahnya ada 3. Nah, seperti ini DF yang 3. Dan N adalah nilai banyaknya sampel 32 dengan signifikansi 5%. Nah, kita lihat dengan tabel Durbin-Watson di sini. Nah, K3 tadi ya, nih N-nya 32 di sini. Jadi yang kita cari nilai DU-nya, kita tarik sampai ke 32 ini, dapat hasil 1,650. Nah, karena nilai Durbin-Watson terletak antara nilai DU sampai dengan 4 dikurang DU, maka dapat diambil kesimpulan tidak ada gejala autokorelasi. Nah, ini tadi nilai DU-nya segini. Ini nilai Durbin-Watson-nya yang ini tadi. Nah, 4 dikurang DU hasilnya yang ini. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dasar pengambilan keputusan uji parsial atau regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Menurut
Imam Ghazali, jika nilai SIK kurang lebih 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependence atau Y. Adapun hasil output SPSS dari contoh data tersebut sebagai berikut. Bisa dilihat di tampilan layar. Selanjutnya, kesimpulan uji T parsial. Berdasarkan tabel output dari SPSS, di mana hasil uji T nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu ROA 0,005 kurang dari 0,05, ROE 0,531 lebih dari 0,05, PER 0,000 kurang dari 0,100, maka dapat disimpulkan bahwa return of asset X1 berpengaruh terhadap harga saham atau Y. Return on equity X2 tidak berpengaruh terhadap harga saham atau Y. Price earning ratio X3 berpengaruh terhadap harga saham atau Y. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji EPS simultan regresi linier berganda berdasarkan nilai signifikansi. Menurut Imam Ghazali, jika nilai SIK kurang lebih 0,05, maka artinya variabel independence X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent atau Y. Adapun hasil output SPSS dari contoh data tersebut sebagai berikut. Bisa dilihat di tampilan layar. Kesimpulan uji EPS simultan. Berdasarkan tabel output dari SPSS, di mana hasil uji EPS nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa return on asset X1, return on equity X2, dan price earning ratio X3 secara simultan berpengaruh terhadap harga saham atau Y. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.